くぞてめえら！うるせえ！ Hai para pencinta film di seluruh dunia, gimana kabarnya? Bertemu lagi bersama saya Pendi, tentunya dalam acara yang sama, yaitu nge-review film. Film yang saya akan rangkum ini masih dari negara sahabat kecil saya, Doraemon dan Shinchan, yang lanjutan dari cerita sebelumnya, yaitu perseteruan antar geng sekolah yang mengakibatkan terjadinya tawuran yang cukup besar di antara mereka. Penasaran dengan isi ceritanya? Siapkan cemilan, minumannya, dan tambah banyak basa-basi ngebacot di awal. Ini dia High and Low The Wars X Cross 2022. Let's go! Awal kisah kita akan diperlihatkan dengan 3 siswa STM Sonomon yang bernama Amagai, Suzaki, dan Saboten, yang mana mereka sedang melakukan penyerangan terhadap sekolah yang bernama Kiri yang berada tidak jauh dari wilayah SWOT. Tidak hanya itu, ternyata mereka telah bekerja sama dengan SMA Kamasaka dan Ebara. SMA Kamasaka dipimpin Genji dan Raiji, sedangkan SMA Ebara dipimpin Raijin, Sojin, dan Fujin. Yang mana ketiga aliansi sekolah ini dipimpin oleh si anak Sultan Amagai, dan mereka pun berniat menguasai SMA Oya yang terkuat di wilayah SWOT sekaligus menggapai puncak. Shin berpindah ke SMA Zuzuran, yang mana Fujio yang masih penasaran dengan sosok Lao, dia pun langsung menyelinap masuk ke sekolah tersebut sendirian. Dan ketika sampai di dalam sekolah, si Fujio pun tanpa banyak basa-basi langsung menanyakan tentang keberadaan Lao kepada siswa yang ada di sana. Dan secara kebetulan siswa tersebut dari praksi Lao yang bernama Mercy dan Ito Kamui. Di sini juga si Fujio pun memberitahu kalau dia berasal dari SMA Oya. Mendengar si Fujio dari SMA Oya, sontak membuat semua siswa pun kaget. Dan tiba-tiba terjadilah pertarungan yang sangat seru di antara mereka, yang mana si Fujio pun sangat menikmati pertarungan tersebut. Namun tiba-tiba saja muncullah seseorang dari atap sekolah yang langsung menyerang Fujio, dan si Fujio pun tampak kesulitan melawannya, yang diketahui siswa dari praksi Lao juga yang bernama Binzo. Namun pada akhirnya si Fujio pun dapat mengalahkannya. Beberapa saat kemudian datanglah juga seorang siswa dari praksi Lao yang bernama Yamaguchi Magoroku yang langsung mengajak si Fujio bertarung. Namun hal tersebut langsung dicegah oleh Mercy, yang mana Mercy pun memberitahu Fujio kalau Lao sangatlah populer, dan jika Fujio ingin bertemu dengan Lao, dia pun harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Dan ya, Yamaguchi pun langsung memberikan tendangan kepada Fujio dan memberitahu kalau itu adalah nomor antriannya. Wah, mantap nomor antriannya tuh. Di saat akan keluar dari SMA Zuzuran, tanpa sengaja si Fujio pun berpapasan dengan Lao. Namun dia pun langsung diusir oleh siswa yang bernama Seta Kansuke, yang merupakan salah satu bagian dari praksi Lao juga. Tak lama kemudian si Fujio pun sudah terlihat di SMA Husen dan bertemu dengan 4 jagoan sekolah tersebut, yaitu Ozawa Hitoshi, yang diantaranya Jinkawa Emi, Sawamura Shoji, Shidaken, dan Odajima Yuken. Mereka semua pun kaget atas kedatangan Fujio, dan ketika seseorang bernama Monji menanyakan siapa dia, Sabakan pun langsung memberitahu kalau dia adalah Fujio dari SMA Oya yang sempat bentrok dengan Husen. Dan di sini juga Sabakan pun memberitahu kepada mereka semua kalau Fujio ini baru saja menghampiri SMA Zuzuran. Mendengar hal tersebut, mereka pun langsung shock sekaligus kagum atas keberanian Fujio. Dan setelah itu, Jinkawa Emi pun meminta Sabakan untuk menjelaskan tentang Zuzuran kepada Fujio. Sabakan pun menjelaskan kalau SMA Zuzuran tidak memiliki seseorang pemimpin dan terpecah menjadi beberapa fraksi.
Yang mana praksi Lao adalah praksi yang terkuat yang beranggotakan kurang dari 10 orang. Yang pertama, Ito Komui adalah siswa kelas 2 spesialis mata-mata. Yang kedua, Seta Kensuke, orang terkuat di kelas 2 yang mengusir Fujio saat berpapasan tadi. Yang ketiga, Yamaguchi Mogoroku yang selalu mengunyah permen karet dan memberikan nomor antrian kepada Fujio. Yang keempat, masih Takehiko atau Mercy, siswa yang paling pintar di Zuzuran, dan dialah yang membiarkan Fujio keluar dengan selamat dari SMA Zuzuran. Yang kelima, Miyauchi Kozo atau Binzo yang bertarung dengan Fujio tadi dan mendapatkan pukulan telak dari Fujio, namun dia bisa bangkit kembali seperti zombie. Yang keenam adalah Lao yang memiliki banyak legenda dan tentunya orang yang terkuat di Zuzuran yang memiliki nama asli Misaki Mario. ラオってマリオっていうのかい。 Beberapa saat kemudian, si Fujio pun baru menyadari kalau Sachio tidak ada di antara mereka. Yang mana di sini Sawamura dan Sabakat pun memberitahu kalau Sachio sedang berada di luar negeri dan menemani ibunya yang sedang sakit. そこまでこいつに詳しく話す Shin kembali ke Zuzuran yang mana praksi dan siswa lainnya ribut mempertanyakan dengan praksi Lao yang membiarkan Fujio pemimpin SMA Oya keluar dari Zuzuran. Seketika itu juga Binzo pun berteriak yang mana Yamaguchi pun memberitahu kalau Fujio adalah orang yang patut dihormati karena dia adalah orang kedua yang berani datang ke Zuzuran setelah Sachio dari SMA Husen. Di sini juga Mercy pun menjelaskan kalau masalah ini akan mereka urus karena Fujio datang ke sini untuk bertemu dengan Lao, dan setelah itu Mercy pun menyuruh Ito Komui untuk menyelidiki si Fujio. Shin berpindah ke SMA Oya yang mana si Fujio pun memberitahu rekan-rekannya bahwa dia baru saja menghampiri SMA Zuzuran dan SMA Hosen sendirian. Mendengar hal tersebut, Jamuo pun kaget dan meminta Fujio untuk tidak berurusan dengan Lao karena Lao dari Zuzuran adalah monster yang mempunyai 3 legenda yang sangat mengerikan. Di saat itulah Jamuo pun memberitahu 3 legenda yang dimiliki si Lao. Yang pertama, insiden penyerangan SMA swasta Kurosaki. Yang kedua, insiden penutupan jalan tol. Dan untuk yang ketiga, insiden penutupan Snake Ruby. Yang mana di saat Lao masih di kelas 1, dia pun habok dan mengajar seseorang pria parubaya hingga hampir tewas yang mengakibatkan Snake Ruby pun harus tutup. Di lain sisi, Tsukasa sendiri sedang mengajar beberapa siswa yang mencoba mengincar SMA Oya, dan di saat itulah dia pun tanpa sengaja melihat siswa dari STM Sonomon yang jarak sekolahnya cukup jauh dari wilayah SWAT. Tak lama kemudian Todoroki pun datang yang mana Todoroki sendiri langsung berpamitan untuk pergi memancing. Mancing masalah kayaknya tuh. Di lain sisi, terlihat ketiga aliansi sekolah yang dipimpin Amagai sedang berkumpul di sebuah kafe, dan disinilah anak SMA Ebara memberitahu jangan ada yang menyentuh Todoroki karena Todoroki adalah target mereka. Tak lama kemudian Amagai dan Suzaki pun datang yang mana Raiji dari SMA Kamasaka pun meminta Amagai untuk segera melakukan penyerangan ke SMA Oya. Namun Amagai sendiri meminta mereka untuk memperbanyak anggota terlebih dahulu agar aliansi mereka lebih kuat dan dapat menguasai sepenuhnya tanpa ada kelemahan. 恐怖だけだ Kembali ke SMA Oya, terlihat si Fujio sedang akan membuka sebuah surat dari Sachio yang diberikan Sabakan ketika si Fujio akan meninggalkan sekolah Husen. Yang mana isi surat tersebut Sachio pun meminta Fujio untuk memberikan kekuatan ketika Husen dalam masalah. Begitu juga sebaliknya, jika SMA Oya dalam masalah, maka Husen akan membantunya. Dan di dalam surat tersebut, Sachio pun berpesan dan melarang Fujio untuk mencari tahu tentang si Lao. Di lain sisi, terlihat Tsukasa, Todoroki, dan Odajima sedang mengobrol dan berjalan santai, yang mana Todoroki dan Odajima ini ternyata sudah berteman lama ketika mereka bertemu saat memancing. Kemudian Tsukasa pun berinisiatif untuk mencari tentang si Lao, yang mana Odajima pun langsung mengantarkannya ke tempat kediaman salah satu anggota praksi dari Lao, yaitu Mercy yang paling dekat dengan si Lao. Di saat sudah bertemu, awalnya si Mercy tidak mau berbicara dengan Tsukasa. Namun ketika Tsukasa memberitahu bahwa dia adalah sahabat Fujio, si Mercy pun bersedia berbicara dengannya. Kemudian tanpa basa-basi, si Tsukasa pun langsung menunjukkan foto Ito Kamui yang sedang memata-matai SMA Oya. Dan karena sudah ketahuan, si Mercy pun bersedia memberikan informasi tentang si Lao. それが知りたいだけだよ。
Singkatnya, keesokan harinya terlihat Tsukasa, Fujio, dan Jemuo pergi ke kota Towaroshi yang diantar Matoaki menggunakan sebuah mobil. Namun tanpa sengaja si Daiken yang lagi mencuci pakaian melihat mereka, dan ketika si Daiken akan mengikuti mereka, dia pun mendapatkan panggilan telepon dari teman lamanya yang tidak lain adalah Saboten dari STM Sonomon. Kembali ke Fujio CS yang mendatangi sebuah panti asuhan. Disinilah Tsukasa memberitahu kalau ini adalah tempat tinggalnya si Lao, dan ternyata si Lao ini sudah ditinggalkan orang tuanya sejak kecil di panti asuhan ini. Di saat masih kecil, si Lao adalah seorang anak pendiam dan cengeng. Namun pada suatu hari, dia pun melerai anak panti asuhan yang sedang berkelahi. Dan di saat itulah dia baru menyadari kalau dia memiliki sebuah kekuatan. Dan sampai sekarang kekuatan tersebut digunakan untuk melindungi adik-adiknya di panti asuhan ini. Dan untuk legenda penutupan Snake Ruby sebenarnya semata-mata dilakukan Lao untuk melindungi salah satu anak panti asuhan yang sering disiksa oleh ayahnya. Yang mana Lao yang mengetahui hal tersebut, dia pun langsung menghajar ayah dari anak tersebut agar ayahnya tidak kembali lagi ke panti asuhan. Mendengar cerita tersebut, sontak dan tanpa basa-basi, si Fujio pun langsung menghampiri si Lao, yang mana Tsukasa dan Jemuo pun kaget sekaligus kagum melihat keberanian si Fujio berhadapan langsung dengan si Lao. Namun bukannya mengajak si Lao untuk bertarung, malah Fujio ini meminta si Lao untuk menjadi temannya karena Fujio merasa kalau Lao adalah orang yang sangat hebat dan sangat baik. マジですげえよ。何なんだよ。なあ頼む。俺と友達になってくれ。 Di lain sisi, si Daiken terlihat mendatangi tempat berkumpulnya 3 aliansi sekolah yang dipimpin oleh Amagai, yang mana si Daiken pun diberikan sejumlah uang agar Husen dapat bergabung dengan aliansi mereka untuk menghancurkan SMA Oya. Namun si Daiken pun langsung menolak tawaran tersebut, dan sebelum pergi si Daiken pun memberitahu kalau SMA Oya sangatlah kuat dan sangat merepotkan. 強えぞ親子。 Kemudian setelah si Daiken pergi dan agar informasi aliansi mereka tidak bocor, Amagai pun langsung memerintahkan Saboten untuk menghajar si Daiken. Di saat Amagai sudah pergi, Soji pun menghampiri Suzaki, yang mana Soji pun penasaran dengannya, yang mau saja menjadi kancung kampretnya Amagai. Padahal dahulu Soji pun tahu kalau Suzaki ini adalah orang terkuat di SMA Nami. いちいち詮索すんじゃねえよ。 Ketika Amagai masih di perjalanan, disinilah kita baru mengetahui kalau sopir pribadinya Amagai adalah ayahnya Suzaki. Ayahnya Suzaki sengaja memindahkan Suzaki ke STM Sonomon agar satu sekolah dengan Amagai. Yang mana ayahnya berharap agar Amagai dan Suzaki tetap menjadi sahabat seperti waktu mereka kecil dahulu. Namun berbeda dengan Amagai si anak sultan, dia pun hanya menganggap si Suzaki sebagai kacung kampretnya, yang mana hal itu dibuktikan ketika mereka sudah pindah ke STM Sonomon. Suzaki pun langsung membantu Amagai untuk menguasai sekolah tersebut. 今日からお前らいいな。これから天貝さんが俺の駒だ。天貝だ。 Di sisi lain, tepatnya di SMA Husen, terlihat Odajima Yuken sedang berlatih gelut bersama Monji, dan tak lama kemudian Sabakan pun memberitahu Odajima kalau dia mendapatkan panggilan telepon dari si Daiken. Akan tetapi karena lagi latihan, dia pun langsung mengabaikannya. Sementara itu si Daiken sendiri yang gagal menghubungi Odajima, dia pun didatangi Saboten bersama komplotannya. Yang mana si Daiken pun langsung dikeroyok dan dihajar habis-habisan hingga membuat dia tidak sadarkan diri seketika itu juga. Di lain sisi, Tsukasa pun memberitahu Fujio bahwa SMA Kamasaka dan STM Sonomon sering terlihat mondar-mandir di wilayah SMA Oya. Dan Tsukasa pun curiga kalau bentrokan cepat atau lambat akan terjadi. Namun somplaknya si Fujio, dia pun langsung mengatakan bahwa dia akan menghajar siapa saja yang berani macam-macam dengan SMA Oya. Seketika itu juga Tsukasa pun langsung marah dan langsung menasehati Fujio kalau SMA Oya sekarang tergantung pada Fujio, yang mana setiap masalah tidak harus diselesaikan dengan sebuah pukulan. ってもんじゃねえ。 Singkat cerita, pagi pun tiba, yang mana Odajima Yuken pun bertanya kepada kesemua siswa tentang keberadaan si Daiken yang tidak diketahui kabarnya. Akan tetapi, semua siswa Hosen pun tidak mengetahui keberadaannya, yang mana Odajima Yuken pun langsung curiga kalau telah terjadi hal yang buruk kepada si Daiken. Di lain sisi, tepatnya di jalanan, Amagai bersama aliansi 3 sekolahnya telah bergerak untuk memburu semua siswa SMA Oya.
Sesampainya di wilayah SWOT, mereka pun langsung berpencar. Genji, siswa Kamasaka, bersama komplotannya mendatangi Kiyoshi dan Yasushi. Sementara itu, anak siswa Ebara mendatangi Suji dan Shibaman karena siswa Ebara mengetahui kalau mereka berdua bawahan dari Todoroki. Di sisi lain, Saboten bersama kacung kampretnya juga menjebak Nakaoka dan Nakagoshi. Di waktu yang bersamaan, Fujio, Tsukasa, dan Jemuo dikepung Amagai, Suzaki, dan Raiji, siswa dari Kamasaka. Yang mana si Fujio pun meminta Jemuo untuk mencari celah untuk melarikan diri. Dan tiba-tiba terjadilah pertarungan yang sangat seru di antara mereka, yang mana si Fujio pun harus berhadapan dengan Raiji, siswa dari Kamasaka. Di dalam gedung sekolah, si Tsukasa pun dengan bersusah payahnya harus mengalahkan anak-anak STM dari Sonomon. Namun pada akhirnya dia pun kaget ketika harus bertarung dengan Suzaki, orang yang terkuat dari SMA Nami. Dan di tempat lain, Kiyoshi terlihat sedang mengunci pintu untuk menyelamatkan teman-temannya, dan pada akhirnya dia pun harus terkapar tak sadarkan diri. Sementara itu, Nakagoshi pun juga harus terluka parah akibat melindungi rekan-rekannya dari timpan besi yang dilakukan oleh Saboten. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Suji dan Shibaman pun sudah terkapar di tengah jalan. Kembali ke Fujio bersama Raiji, siswa Kamasaka yang sedang bertarung, yang mana si Fujio pun mengetahui kalau Raiji menggunakan sebuah senjata. Namun pada akhirnya si Fujio pun dapat mengalahkannya. Dan tiba-tiba di sisi lain, Tsukasa yang sudah kelelahan melawan Suzaki, dia pun langsung dipukuli oleh Amagai menggunakan sebuah batang besi, dan si Tsukasa pun harus terkapar. Dan tidak hanya itu saja, Tsukasa pun langsung disandra Amagai untuk dijadikan umpan karena si Fujio belum ditemukan. Setelah pertarungan selesai, si Fujio pun kaget tak kalah melihat rekan-rekannya sudah babak belur, yang mana mereka pun memberitahu Fujio kalau lawan mereka kali ini adalah gabungan dari beberapa sekolah yang ingin menguasai SMA Oya. Dan karena bingung tak bisa berbuat apa-apa atas semua yang sudah terjadi, si Fujio pun langsung pergi meninggalkan mereka semua tanpa mengucapkan Assalamualaikum. Oi. Kembali ke Tsukasa yang sedang disiksa oleh Amagai di markasnya, dan disinilah Amagai memberitahu kalau kekuatan tidak membutuhkan teman. Namun Tsukasa pun langsung membalas dengan mengatakan jika Amagai diculik, yang pastinya tidak akan ada yang menyelamatkannya. Mendengar bacotan Tsukasa, Amagai pun langsung naik darah yang langsung menendangi Tsukasa. Setelah Amagai bersama yang lainnya pergi, si Tsukasa pun bertanya kepada Suzaki kenapa dia harus mengikuti seorang Amagai yang cuman gede bacot doang. Dan disinilah Suzaki pun teringat dengan obrolan Amagai dan Saboten yang memberitahu Saboten kalau bisnis keluarganya Suzaki sudah bangkrut, yang mana ayahnya pun terpaksa menjadi supir pribadinya keluarganya Amagai. Tidak hanya itu, Amagai pun menganggap Suzaki hanyalah sebatas kacung kampret, dan ketika Suzaki bertanya apakah dia ini teman atau seorang budak, Amagai pun langsung menjawab kalau dia tidak percaya dengan teman karena setiap orang yang datang kepadanya hanyalah untuk mengincar uangnya. Di tempat lain, terlihat Soji mengajak Raijin dan Fujin untuk keluar dari aliansi yang dipimpin Amagai, yang mana alasan mereka bergabung dengan Amagai cuman ingin bertarung dengan Todoroki, dan tanpa diduga Todoroki pun mendatangi mereka. Yang mana sebelum bertarung, Todoroki pun langsung memberi syarat jika dia menang maka SMA Ebara harus keluar dari aliansi yang dipimpin Amagai. Kembali ke SMA Oya, terlihat si Fujio pun sudah kembali, dan secara mengejutkan Todoroki pun datang dengan wajah yang sudah babak belur. Yang mana Todoroki pun memberitahu kalau SMA Ebara telah keluar dari aliansi yang dipimpin Amagai. Tak lama kemudian, Yasushi pun mendapatkan telepon dari Kiyoshi yang berada di rumah sakit. Dan dia pun memberitahu kalau si Daken dari Husen juga dirawat di ruangan yang sama dengannya.
Sementara itu si Fujio pun mendapatkan telepon dari Tsukasa, namun yang berbicara adalah Amagai yang menantangnya untuk tawuran di STM Sonomon sekaligus menyelamatkan Tsukasa. Mendengar tantangan tersebut, si Fujio pun langsung menjawab dan mengatakan oke lah kalau begitu. Ketika semuanya sudah bersemangat untuk menyerang STM Sonomon, tanpa diduga Todoroki pun langsung mencegahnya, dikarenakan walaupun SMA Ebara telah keluar dari aliansi, tetap saja kekuatan mereka tidak seimbang dengan SMA Oya yang memiliki pasukan tinggal sedikit. Kemudian si Fujio pun langsung membukukan badannya di depan Todoroki, sekaligus ucapan terima kasih karena Todoroki telah mengeluarkan SMA Ebara dari aliansi yang dipimpin Amagai. Dan setelah itu si Fujio pun memberitahu jika lawan kita aliansi maka kita akan tunjukkan aliansi yang sesungguhnya. Di keesokan harinya tanpa diduga SMA Hussein pun bergabung dengan SMA Oya untuk melawan aliansi STM Sonomon dan SMA Kamasaka. Dan tiba-tiba ketika pertarungan sedang terjadi, tiba-tiba saja dari toa sekolah, Amagai pun memberitahu kalau Tsukasa berada di gedung sebelah, yaitu gedung olahraga. Mendengar hal itu, si Fujio dan Todoroki pun langsung menuju ke sana. Namun ketika sudah sampai di dalam, si Fujio dan Todoroki pun langsung pindah ke rute lainnya, dikarenakan lawan di depannya sudah terlalu banyak. Dan ternyata rute lainnya pun sama, yang sepertinya anak buah Amagai tidak ada habisnya. Sesampainya di dalam, ternyata Genji pun langsung menyebak mereka dengan menutup semua lorong yang ada di sana. Namun untung saja Odajima Yuken pun datang yang langsung menghajar mereka semua dan di saat sudah sampai dan akan masuk ke gedung olahraga, Fujio, Todoroki, dan Odajima pun langsung dihadang Amagai, Seboten, dan pasukannya. Namun tiba-tiba saja dari arah belakang terjadi sebuah ledakan dan iya, Silau bersama anggota praksinya pun datang dan seketika itu juga Saboten pun melarang Zuzuran untuk ikut campur. Namun Silau langsung memberitahu kalau dia ingin membantu temannya, yaitu Fujio. Ketika si Fujio dan Todoroki akan maju menghadapi mereka, Silau pun langsung menyalip dan langsung menghajar mereka semua tanpa rasa ampun sedikit pun. Dan tiba-tiba di saat para kacung kampret sudah tumbang semua, Silau pun langsung meminta Fujio untuk masuk ke dalam. Ketika sudah sampai di dalam gedung olahraga, terlihat Tsukasa sudah digantung dan di luar dugaan ternyata di dalam gedung tersebut masih banyak pasukan musuh dan di dalam pertarungan inilah kita akan dibuat kaget sekaligus kagum ketika melihat Todoroki dan Odajima Yuken pun harus kewalahan menghadapi Susaki. Sementara itu, Amagai sendiri langsung memotong tali yang mengikat Tsukasa. Namun beruntung saja si Fujio pun langsung menyelamatkannya. Di saat sudah dilepaskan dan walaupun dalam keadaan babak belur, Tsukasa pun memutuskan untuk menghadapi Amagai. Sementara Fujio sendiri langsung menghadapi Susaki dan ketika Saboten bersama pasukannya masuk, Odajima Yuken pun langsung berniat untuk menghajarnya, dikarenakan sebelumnya dia telah menghajar Shidaken hingga tak sadarkan diri. Yang mana Todoroki pun sendiri kebagian untuk menghadapi pasukannya. Di waktu yang bersamaan, tepatnya di luar gedung sekolah, datanglah pasukan SMA Kiri yang akan membantu Amagai. Akan tetapi ketika mereka akan masuk, tiba-tiba iya, Sachio pemimpin Hussein pun datang yang seketika itu juga langsung mengajar pasukan dari SMA Kiri dan kembali ke dalam gedung. Terlihat Tsukasa sudah berhadapan dengan Amagai, sementara pertarungan duel antara Fujio dan Susaki berjalan sangat sengit dikarenakan mereka berdua memiliki kekuatan yang sama. Di tempat lain, Odajima Yuken pun berhasil mengalahkan Saboten, sementara Todoroki sendiri harus kewalahan menghadapi cecunguk pasukan Saboten. Namun pada akhirnya Todoroki pun langsung ngamuk dan langsung mengalahkan mereka semua.
Kembali ke Tsukasa dan Amagai yang sedang bertarung hingga pada akhirnya mereka pun harus jatuh. Ketika sudah jatuh, Amagai pun berusaha untuk mencekik Tsukasa dengan menggunakan sebuah kunci. Namun beruntung saja si Fujio pun langsung menendang Amagai. Dan di saat itu juga Tsukasa pun langsung menangkis tendangan dari Suzaki hingga sempoyongan. Tak lama kemudian Odejima Yuken pun memberitahu kalau pasukan Amagai tersisa tinggal 2 orang saja. Namun Amagai memberitahu kalau bala bantuan akan segera datang. Dan iya, Shilao bersama anggota praksinya pun datang yang diikuti pasukan dari SMA Oya bersama Husen. Dan ternyata bala bantuan yang dimaksud Amagai sudah dihabisi oleh Sachio seorang diri. Seketika itu juga Amagai pun sangat marah dan meminta sisa anak buahnya untuk bertarung. Namun bukannya bertarung, mereka pun langsung lari kocar-kacir tidak karuan. Dan tak diduga ternyata Suzaki belum menyerah untuk melindungi Amagai. Yang diketahui kalau semenjak kecil Amagai ini selalu dilindungi oleh Suzaki. Dan tiba-tiba pertarungan sengit pun terjadi kembali antara Fujio dan Suzaki. Akan tetapi sampai akhir pertandingan si Fujio lah yang jadi pemenangnya. Melihat kekalahannya, Amagai pun langsung mencoba untuk menikam Fujio dan ya, Suzaki pun langsung menghentikan aksi Amagai ini yang membuat dia langsung tersadar dan mengingat masa kecilnya bersama Suzaki yang berjanji akan menggapai puncak bersama-sama. Setelah semuanya sudah selesai dan sebelum pergi, si Fujio pun menantang Suzaki untuk bertarung sekali lagi. Dan ketika sudah di luar gedung, si Mercy pun menitipkan salam kepada Tsukasa untuk Fujio. Karena dialah orang yang paling berani untuk menemui Lao dan langsung mengajaknya untuk berteman. Sementara itu siswa Hosen pun sangat senang melihat Sachio sudah kembali, yang mana Sachio pun kaget setelah melihat SMA Zuzuran juga ada di sini. Si Fujio pun langsung menjelaskan kalau mereka sudah berteman dengan Zuzuran dan sebelum pergi si Fujio pun menantang Lao untuk bertarung 1 lawan 1 di suatu hari nanti. Dan tak diduga Sachio pun ingin ikut serta dalam pertarungan tersebut. Di keesokan harinya terlihat siswa SMA Oya sedang berpesta, yang mana Nakaoka dan Nakagoshi pun memberitahu kalau mereka mendapatkan undangan kencan dengan SMA perempuan Maiwa. Beberapa hari kemudian terlihat Fujio, Tsukasa, Amagai dan Suzaki bertemu kembali, yang mana Amagai pun memberitahu kalau Suzaki ingin bertarung dengan Fujio sekali lagi. Namun Tsukasa pun mengatakan kalau Fujio sangatlah populer, jadi jika ingin bertarung dengannya harus mengambil nomor antrian terlebih dahulu. Dan ya, si Fujio pun langsung menendang Suzaki, yang mana itu adalah nomor antriannya. Dan setelah itu film pun tamat. Dari keseluruhan cerita film ini, menurut saya pribadi cukup menghibur dan nilai positif yang bisa kita ambil bahwa teman sejati sulit ditemukan, sulit juga untuk ditinggalkan dan tidak mungkin untuk dilupakan. Akhir kata, saya dan para kodok yang lagi galau nunggu hujan mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.